Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pada proyek Iwasain kemarin masih dalam masalah menjelaskan tentang hal-hal yang menjadikan penyakit hati. Kemarin udah buruk sangka. Jangan berburuk sangka baik kepada Allah maupun kepada makhluk Allah. Ke Allah harus baik sangka, jangan buruk sangka. Baik sangka itu tetap bagus meskipun ujungnya salah. Ada satu cerita orang soleh, dia kedatangan maling. Jadi tujuannya maling ya, si jelema itu. Rombongan maling tiluan, asup ka iman. Itu orang soleh itu diceritakan buta matanya. Jadi nyana buta, kapak dek dipaling iman. Tapi saking hadeknya goreng baik sangkaannya baik, lah eta anu borokeun anakna subuhan, maling disubuhan, padahal dek namu, padahal dek maling. Karena saking baik sangkanya. Akhirnya ceritakan si maling itu jadi tobat. Sekalinya tujuan anak maling, kalau jadi tobat, saya ingin maling-maling dari itu berkahana baik sangka si tuan rumah itu. Tapi ulah dipraktekkan kurang mah kayak nyawa kalimah lah itu bener kamu iya mah beker nyaritakan bahwa baik sangka itu sangat baik. Itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Mungkin sekali nyawa kalimah mau jelas sama knowledge coba itu. Supaya kita bisa menata hati untuk terutama ke Allah ya. Ulah goreng sang. Apapun Allah bikin kita jadi apa, seperti apa yang terjadi, jangan buruk sangka. Karena sesuatu kalau sudah terjadi, itulah kemungkinan yang terbaik. Ya naik motor, tabrakan jeger, potong sepuluh. Sudah terjadi kan? Berarti itu yang terbaik. Nggak ada pilihan lain kan? Memilih gimana? Mau terjadi kok. Segala sesuatu yang sudah terjadi, itulah yang terbaik untuk saat itu, untuk siapapun. Mau terjadi itu mana? Tinggal di pikiran. Kok iya itu terbaik? Nah maksudnya iya itu terbaik. Tinggal dia flashback ke belakang gimana kalau bisa terjadi di pelajaran kan tadi. Berarti saya harus begini nanti mas benar. Kadang-kadang orang kalau belajar kalau dulu nggak belajar. Maka budak kelitik cina. Lumpang raga, ya mah kudu gitu. Ulah terlalu di ondok gitu, memang kudu gitu. Untuk dia bisa tegak berdiri kokohnya lah kudu raga-raga dulu lah. Dituntun memang kan mau bisa lempang. Sekali raga kayak mau lempang diri. Jadi tuntun memang. Itu pun sudah mengajarkan bahwa hidupnya begitu. Kadang harus jatuh dulu untuk bangun. Kalau tim atau serangan kita udang deh gitu, nggak putus asa. Lebih kuat deh. Pastilah, ketika orang naik motor raga, kan kita lebih hati-hati kan? Iya, kita harus jatuh dulu memang begitu. Saya yakin semua yang bisa naik motor pasti pernah jatuh. Yang bisa naik sepeda pasti pernah raga. Wah, keseringan apa ya? Tapi Allah pernah naik kapal menjadi pilot pasti pernah raga. Oh itu mah udah tuh baik. Sekali lagi nggak tahu itu mah. Jadi apapun yang terjadi Allah takdirkan kepada seseorang siapapun itu harus husnuzon, jangan buruk sangka. Mungkin lagi disukai nikmat atau lagi dikasih sulit tetap harus baik sangka kepada Allah. Allah bagaimana sangkaan hamba kepadanya. Maka nyangka-nyangkalah yang baik kepada Allah supaya Allah memberikan banyak kebaikan. Kadang-kadang kita jadi karena otak. Ya, wah saya amat jadi hese. Mau orang nangis yakin hese. Tapi namun gampang. Makanya orang-orang motivator itu dari ngomongan pun harus dijaga. Jangan bilang susah, bilang tidak mudah. Jangan bilang susah, bilangnya tidak mudah. Kalau tidak mudah kan tidaknya hilang jadi mudah nanti. Tapi namun susah kamu tunggu. Ulah nyebut hese, nyebut itu gampang gitu. Kamu kebel-kebel mah gampang, nah tinggal gampang, nah itu nah leungit.
Kan diperhatikan betul tuh motivator metode positif bahasa gitu, karena bahasa ngaruh kan, bikin sugesti kepada kita, oh kita nggak bisa kayak ini, nggak bisa, belum bisa, nanti belumnya hilang jadi bisanya. Kalau motivator tuh gitu kan, nggak ada bahasa enggak, belum. Oh, hidup kiamat ya kuna encan kaya gitu kan ya. Oh, udah hidup kiamat tuh susah, susah. Jangan buruk sangka kepada Allah dan kepada makhluk Allah juga jangan. Inna ijtanibu katsiran minasy. Teruskan wa tasghir. Jangan lagi ya dosa termasuk dosa bisa jadi penyakit hati, tasghir, tasghir ay tahqir, merendahkan. Merendahkan lima azamallahu min ta'atin aw maksiatin. Merendahkan kepada sesuatu yang oleh Allah diagungkan. Apa itu? Taat. Sesuatu yang Allah agungkan, ketaatan, jangan disepelekan. Kehadiran saja letik pula disepelekan, itu dorang. Langsung pulang-pulang aja. Saya kasihan istri saya Rasul, karena sarungnya saya pakai, dia telanjang kedinginan di sana di rumah. Maka saya nggak berani lama-lama di masjid. Saking sulitnya itu terboga. Yang ngadok aku minta ke akangnya Nabi, doain saya supaya saya kaya. Cek Nabi, kalau kamu sekarang mampu untuk sabar hidup seperti ini, ya udah begini aja. Kata Nabi. Dia minta lagi. Yang sugi. Diberalah akhirnya kan, didoakan nanti merek mbak hiji. Mbak ngalobahan kambing gitu kan. Sudah wajib zakat nih 40 ekor zakat dia. Sudah ribuan ekor, begitu diambil zakatnya ngomongnya gitu. Atau ini mana yang zakat ini memberes baik ngerantah. Gara-gara omongannya, Allah disebutkan dalam Al-Quran, fa'akhobahum nifaqan fi qulubihim. Dicap jadi munafik oleh Allah. Gara-gara omongan, ari ngomong baik guys, langsung ngomong gitu. Ini jika memperparah itu omongannya. Diajak sholat, kubatur, candai, ya itu gue tinggal ngomong, gitu deh sih non hesena. Tegur nembal, siaga sholat kan kubu bener. Ya, kayak tak omongan gue itu tak. Atau hari ngomong baik, dosa tanggung sorangan. Itu namanya udah mulai merendahkan bahasa. Ketika pun masih belum mau, udah cukup diam gitu. Kita dulu ngomong terus gitu. Ngaji lah, saya ngaji baca buku bener. Itu omongannya kan parah. Lebih kuat dari doraka omongannya daripada ngaji ini. Lebih gede doraka ngomongnya daripada salat nih. Memperparah udah enggak, ngomongnya begitu. Nah, itu seperti saklabah begitu. Padahal kata ulama saat itu kalau dia tidak ngomong begitu, nggak mau tapi nggak ngomong begitu, nggak bakal dicap. Tapi karena ngomong gitu dicap langsung, Allah yang mencapnya sebagai seorang munafik. Quran ngomong dan karena omongan kita kasih buku perintah Rasulullah, ya, perintah orang yang paling Allah cintai digituin sama seorang saklabah dan dicap Allah munafik saklabah. Pengen kaya dia, nanti kalau sudah kaya saya mau gini, ternyata tadi zakat ya. Kalau ngomong lagi itu, mau zakat itu memeres, itu merendahkan. Jadi kalau sudah masuk kepada merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah, macam ketaatan, macam banyak lagi lah tempat-tempat Ka'bah itu diagungkan oleh Allah, jangan disepelekan. Quran, apa aja lah yang dalam agama itu harus kita muliakan, jangan direndahkan. Maksiatin atau ngarendahkan maksiat. Lah terus gitu dong tenang naon ji, pakai ngomong tenang. Padahal maksiat. Jangan bilang nggak apa-apa. Harus sadar itu maksiat. Ya Allah, ya maksiat yang keluar sekene, gitu baik guys. Minta hidayah sama dan taufiknya supaya saya bisa menghindari, begitu harusnya. Janganlah lupa kayak gitu tenang naon. Siapa bawa pelangan sabot tolong sakrat nggak baik gitu. Mana sabot tolong sakrat kan ulah tetap maksiat. Di maksiat itu meskipun kecil jangan direndahkan, sebab yang kita lihat yang kita maksiatin, yang dimaksiati itu Allah anu peresan segala anu paling hade-hadena, terus tidak diturut di maksiatan mereka menyimpang. Maka katanya kata seorang ulama mengatakan nggak ada maksiat yang kecil, itu nggak ada, dosa itu semuanya besar, nggak ada dosa kecil. Sebab temposan dosa anak dan tempo pagaweana, lihat siapa yang didosain. Yang didosain itu Allah yang udah ngasih kita berbagai macam nikmat yang kerasa yang nggak kerasa, ngasih kita hidup, ngasih kita rezeki, jodoh dan lain-lain. Nuk itu didosaan, waktu kuharap berarti.
Jadi jangan nganggap enteng sama maksiat. Kalau masih doyan sebodoh. Yang penting hati jangan nganggap enteng. Tinggal tanggung dosanya ke seorang. Masih hobi katanya main slot. Dia tuh bisa ngerokok itu main slot. Terus terus maksiat banget. Dengan yakini itu tuh salah. Gitu. Itu tuh dosa. Sambil minta sama ya Allah, coba saya kasih jalan keluar kelima kali biar begini masa dia mau ngerokok aja. Harus haram dulu. Kan banyak yang halal Gusti. Itu kan. So, ngomong kayak gitu bahasa orang lah. Mengadu ke Allah. Nggak perlu dengan bahasa-bahasa doa-doa yang pakai bahasa Arab itu bahasa sendiri udah. Oh hidup sulit, ya hidup sulit, misalkan apa gitu, loh kesulitan. Yang ngomong bahasa sorangan ngomong nah hati gitu. Atau penting ya Allah. Hayang jalan keluar ya, pasti berjalan keluar. Kau balas piraku. Cuma naon coba itu tunjukkeun. Ngomong gitu bae langsung. Orang kakolot urang gitu. Karena dongengna ceritanya, kisahnya. Nabi Musa kermawa Bani Israel di padang pasir itu kehausan. Panas pengen ayah hujan ngadoa Nabi Musa. Tuh dijabah-jabah, belum hujan-hujan. Tapi Nabi Musa, apa sih salahnya kok masih belum hujan aja? Cek Allah, sebab di antara rombongan kamu itu Musa, ada orang yang kerjaannya suka ngadu domba. Maka doa itu terhalang oleh dia. Di rombongan kamu yang kamu bawa itu ada orang yang kerjaannya suka ngadu domba. Terus gimana siapa orangnya? Sebutin biar saya usir, kata Nabi Musa. Cek Allah, iya tuh Musa, pan aing minta kasih yang ulah ngadu domba. Mana aing ngadu domba? Itu kan dilarang oleh Allah untuk ngadu domba. Jadi Nabi Musa nanya saja lah mana. Lamun dibijakkan ke Allah kan berarti Allah ngajak ngadu domba mana? Karena cek Allah, saya kan melarang ngadu domba, maka saya pun nggak akan ngadu domba, nggak akan ngebilangin siapa orangnya. Terus gimana jalan keluar datangin orang namanya Anu, melalui wahyu tiapnya. Ilham dari Allah, datangin orang namanya Anu, minta doanya sama dia. Seorang nabi loh, saat itu tidak ada orang yang paling mulia kecuali Musa. Saat itu. Tapi kita minta ke Allah, doa tuh kasih itu disebutkan pohon yang ada. Datang kadinya. Jangan jelema eta teh ya. Kapan nih di jalan kan sebenarnya. Nya geus nyaho Musanya. Kok nyaho euy pangisi bere nyaho. Ieu wali seorang wali Allah. Yang naon cenah. Kita Allah kieu. Pada saat itu Musa yang paling mulia. Nabi. Cek Allah cenah minta doa ka maneh supaya hujan, jaya geus kebal hujan anu arus. Panas cuacanya. Cek eta jelema langsung. Ini jelema kata bola cumpang camping pakaian lagi gitu. Langsung nyana nang hadap ka langit ngomong, "Gusti atuh hujan bae sih naon hesena jamal rugi yeuh." Cekna ta. Langsung hujan. Langsung hujan. Itu nandakeun bahwa orang mulia pun kadang harus minta doa sama orang yang lebih rendah. Jadi gaya ngadu apos itu teh aya gaya ngadu apos gitu teh. Kurang kupolos hatina. Kupolos. Jadi udah tidak naon sama waktu gitu besi kesulit biasa gitu kayak lupa ngomong sama Allah apa susahnya sih ya Allah kasih saya apa susahnya kok nggak bakal rugi ngasih saya jalan keluar kok ya hidup ngarep gue kudu doraka heula gitu coba naon solusinya dengan bahasa kita nggak apa-apa kayak tengkos lebih cepat kadang-kadang dijabah tapi yang polos nggak butuh kadang-kadang kepepet kata gampang dijabah doang kepepet maka gerak kepepet baik ya nggak ada yang pakai dijabahnya. Jadi jangan menghinakan sesuatu yang dianggap harap gitu ya, agung benar. Jangan taat sekecil apapun jangan dianggap remeh, maksiat sekecil apapun jangan dianggap remeh. Wahai Nabi ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah Taala kita lagi. Allah menyembunyikan, menyamarkan 3 perkara di dalam 3 perkara. Pertama Allah menyembunyikan yaitu ridhohu fi ta'atihi. Ridho Allah itu tersembunyi di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi dalam ayat di mana wallahu alam di mana taat baheula di antara eta aya ridho Allah. Maka silakan sholat, ngaji, puasa, berbuat baik, sedekah, tolong menolong apa silakan kebaikan-kebaikan eta laksanakeun sebab ridho Allah aya di dinya. Paling pohara itu ridho Allah kan. Paling besar itu ridho Allah. Sesuatu eta. Mengelakkan ridho Allah. Di mana enak? Dina taat ke Allah. Silakan lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dari sekian banyak ketaatan itu yang kita lakuin, mudah-mudahan ada satu di situ yang menjadi sebab ayatnya ridho Allah. Jieun sing loba. Aya hiji mah jadinya. Jadi nggak dikasih tahu. Apakah ridho Allah ada di sholat? Apa di puasa?
apa dina zakat walau alam nu jadi ka urang nempel gitu yang bisa mendatangkan ridho Allah datang kepada kita dari mana tuh, entah itu dari sholat kita, puasa kita, sedekah kita, apa nggak tahu. Yang jelas ada di situ. Maka jangan mengecilkan ketaatan kepada Allah, sebab sekecil apapun bisa jadi dirinya lah ayat dari Allah. Namun dirinya ayat Allah berarti kan gede sebenarnya. Imam Ghazali itu pernah saya cerita di sini juga. Imam Ghazali ketika meninggal dunia dikaimpikan ku ulama, seorang ulama, terus ditanya, kamu sekarang di mana? Di kuburan. Kata Imam Ghazali, alhamdulillah nikmat, senang. Ditanya lagi, apa yang bikin kamu senang? Puasanya, sholatnya, apa-apanya? Kata Imam Ghazali, bukan. Karena satu waktu saya lagi bikin kitab, kan dulu mah belum ada pulpen, pakai mangsi dicocol, gitu, tulisnya kan, dicocol dari tulis dari pena itu. Waktu saya bikin kitab, saya mau nyocol mangsi itu, ada lalat lagi minum, nggak jadi dia minum aja dulu sampai lalat itu kenyang. Setelah kenyang baru lalat itu kabur, baru dimulai lagi gara-gara eta meredahar kasa kadang lalu kan pegawaian leutik kita saya udah kemana betul lalu pegawaian leutik, tapi di situ yang menjadi sebab adanya ridho Allah ternyata lain sholatnya. Maka kebaikan itu sekecil apapun jangan dianggap remeh. Siapa yang tahu bahwa itulah sebenarnya yang menjadi sebab Allah ridho sama kita sehingga kita selamat di akhirat. Ulah dianggap remeh. Selagi bisa laksanakan. Ulah tiga. Tunggu gede baik. Siapa tahu yang diterima oleh waktu yang sedekahnya 2.000 bukan 20 juta. Sanu nyaho itu sanu nyaho. Kan ulah pasietik siwa udah pakai gede-gede. Ya mungkin itu pasietik siwa tidak lain maksudnya ya mah. Maksudnya kecil apapun jangan dianggap remeh. Yang merasa pernah sedekah 20 juta ke masjid, jangan merasa lebih hebat dari yang cuma 2.000. Siapa tahu yang 2.000 itu yang Allah ridhoi. Karena Allah kesannya Allah. Nggak ada yang bisa tahu pasti. Maka sekecil apapun kebaikan, jangan diremehin. Entah kebaikan kita atau kebaikan orang. Dalam mereka orang terpilih dengan 10.000, ulah dianggap remeh. Nuhun, kudu sajuan nuhun aja diberi 1 juta. Kalau dikasih orang meskipun kecil, anggap besar. Kalau ngasih orang meskipun besar, anggap kecil. Nah, kayak bahasanya orang dia, iya jeng beli rokok, padahal 5 juta. Berapa 5 juta? Baru rokok, mio, mereka beli turut-turut mah. Tapi ngomongnya tetap, iya jeng beli rokok gitu. Ulah ngomong duitnya segepok 10 juta, ini ya buat beli motor. Masih gitu ya. Udah ngamplop ke kiai misalkan ya. Iya, ya sedikit lah buat beli rokok kan gitu loh. Beli bensin itu menganggap kecil meskipun dikasih gede. Tapi lamun diberes, sana jangan sedikit anggap gede. Gimana duit 10.000? Anggap gede. Nuhun, alhamdulillah diberes sakieu. Enggak segitu bae ulah. Alhamdulillah diberes 100. Kira-kira ya 200. Ya, itu adabnya. Kalau ngasih ke orang meskipun gede anggap kecil. Kalau nerima dari orang meskipun kecil anggap gede. Udahlah saya tambah lagi segitu gini. Segitu diberes lagi dibalikin aku jangan naik ya. Kan dia ngomong gitu, besar kecilnya tidak masalah gitu. Lain cek Bang Salman ya. Kami ucapkan alhamdulillah gitu gitu ya. Lain kan gede kudu dinuhunkeun. Kalau dikasih. Jadi maksiat kecil pun sama maksiat kecil atau gede pula disepelekan. Kenapa orang sulit tobat dari satu maksiat? Karena rata-rata ngentengin. Lah kos kiri, lah kos kiri, lah kos kiri. Eta sebenarnya salah satu yang menyebabkan orang jadi susah buat tobat. Karena eta. Oh nyesal setik-setik aja. Ninggalkan sholat itu jauh enggak. Itu mau tobat-tobat kan sih. Jadi salah lagi, oh iya. Untuk puasa Ramadan dianggap enteng bae lah, masing-masing bae cing. Gitu lih, masing-masing bae. Kan lu ngomong maksudnya untuk puasa, untuk puasa ya. Bu ya lah, kumaha gitu bae sih. Mari sini-sini seri koneng teh ya, ulah ngomong. Lah geus ulah urusan aing, sia-sia aing yeuh. Ngomong. Oh, bari ngopi tengah jalan. Waduh. Nyumput atuh ya. Ada di sukunan doang teh gitu. Buat awakan.
Jadi ketaatan sekecil apapun jangan diremehkan, kemaksiatan sekecil apapun jangan diremehkan. Allah menyebutkan tiga perkara. Satu, ridhonya dalam ketaatannya. Wa ghadabuhu fi maksiatihi, bendukna Allah, ya, marahna Allah, Allah sembunyikan dalam maksiat kepada Allah. Jadi maka maksiat saledik naonnya ulah disepelekeun. Sahanya eta menyebabkan Allah marah. Enggak dikasih ampun oleh Allah. Wa akhfa waliyau fi khalqi, dan walinya Allah, ya. Wali itu orang yang Allah kaya dekat sama Allah itu ya. Dan wali murid lain atau wali nikah lain. Wali orang yang dekat sama Allah itu Allah sembunyikan di antara makhluk Allah. Walinya Allah. Maka jangan nyepelekan orang lain meskipun kelihatannya biasa-biasa. Nggak disepelekan. Siapa tahu itu wali Allah. Orang yang kalau ayat, tapi pernah ngomong. Kadang-kadang orang yang menjadi wali Allah itu kadang-kadang kalau ada direken nggak ada pun nggak dicari jadi ayat los, kaji. Untuk direken ku batur. Kalau dia manggil pun ya nggak ada yang noleh. Disepelein sama orang. Padahal itu. Maka jangan menyepelekan siapapun. Salahnya, eta adalah wali Allah karena disembunyiin sama Allah. Meskipun kelihatannya orang biasa. Eta tilu hal Allah sembunyikan, maka ulah disepelekan. Jadi taat jangan disepelekan meskipun kecil, maksiat jangan disepelekan meskipun kecil, manusia orang makhluk Allah jangan disepelein meskipun kelihatannya hina. Al-Quranin adalah lagi menghinakan Quran ini atau Quran menghinakan Al-Quran. Kalau saya membaca Qurannya di Eropa kan di mana? Swedia payung sebelum hujan. Ini bener Quran apa coba tujuannya itu? Kalau bukan memprovokasi orang lain untuk marah, apa benar? Barukan kos itu teh ada. Karuhannya orang kafir ya. Jangan mau ingat pas ada yang ingat kemarin ya Ustadz Juheni. Terus di baca Qori dia ngomong sedikit maklumat. Kuari loba Qori cenah anu kana Quran teh ada. Dilagukan lagunya nggak ngatur jadi kayak dangdut. Dibulak balik. Itu lagi viral katanya. Taruhan kayak viral di sawer katanya. Ya. Yang masalah bukan sawerannya, itu kan perempuan. Di video itu kan dimasukin uang ke sini kan. Kalau yang masukin adiknya, kakaknya, bapaknya, pamannya, ya masalah. Orang lain takutnya. Kalau menyenap Noel, ya kan batal udah doraka. Ya biasanya SHR sok dipalangkan gitu doang kan. Terus udah keletik ihtipalan ya, udah keletik pengajian ihtipalan menyambut bulan puasa di sana sama bapaknya salah begitu aja udah. Atau didenda di Pecina kieu bapakna nu denda. Aja tahu udah keletik kan malah aja. Artinya belum balik gitu. Ini kan ditaruh di sini terus. Dari masalah salaran amat kita di ada memanggabe kan pakai cara. Maka bisa mengulang waktu baca Quran gitu. Dan sekalian gitu. Karena sawer kan biasa ada kori-kori yang suka habis baca Quran itu suka pakai salawat ya. Allahumma sholli ala Muhammadin muftah wa alil athar wa akhir itu tuh apa sih kata bisa bangun nyaman. Karena kalau lagi baca Quran terus didengerin. Maka tidak ada perintah untuk Allah. Nggak ada perintah buat seperti itu. Khair gitu. Oh ya, tarik mantu, jejak gitu nggak ada. Kalau lagi baca Quran diam. Ansitu wasma'u, perintahnya idza quri'al Qur'anu fastami'ulah. Kalau lagi diperdengarkan Al-Quran, dengerin. Ansitu, perhatiin. Nggak ada perintah buat Allah juga nggak ada itu, nggak ada sebenarnya. Tapi yang di orang kalau gitu karena kita perintah itu ya Allah. Boleh nggak begitu? Boleh kalau kita nggak bisa diam. Boleh kalau kita nggak bisa diam daripada ngomong nggak beres, nggak mending Allah. Sebenarnya perintah awalnya emang nggak ada. Dengerin udah begitu. Perhatiin yang khusyuk. Kata ulama begitu mau perintahnya. Kalau ada Allah-Allahan boleh nggak? Boleh kalau kitanya, bolehnya nggak bebas. Boleh kalau ada terusannya. Kalau kita nggak bisa diam daripada ngomong yang nggak beres, yang mending ngomong Allah. Oh bersesuai ilmunya. Ulah nuturkan Habib Umar. Aku baru celok ya.
Umar Pasuruan jika di KAD lalu nuturkeunnya jeung lainnya kadeuna kurang keur ngarokok buat teh mah hatena keur naon kita atuh kadeuna kurang keur ngarokok maca Quran los jadi ngarokok bae lalu dituturkeun eta mah lain tuturkeun urang ya nama ngarokok tapi hatena mah teh nyaho keur naon ya kan oh dia tingkatannya udah bukan kita kok udah beda jeung urang udah satu tutur lain tuturkeun Abu Umar ayeuna mah yang lagi ngarokok bae pas maca Quran lain deui hanya buat yang kenal kita hatena pasti beda namanya orang kuno pasti beda mungkin ketemu ngarokok nasi wajib kenal tapi kenapa tadi diucapkan kemarin apa yang terbayang oleh mereka jadi perintahnya mah kalau ada yang baca Quran diam kalau nggak bisa diam mending Allah-Allahan untuk bisa cicing mau bisa cicing kan nah enggak ya nah mending ngarokok bisa cicing jadi cara umum gitu memang bisa dimuliakan ya yang bacanya juga kemarin saya bilang banyak poli-poli yang modal suara bagus doang tapi intinya oh karena ilmu mah maka hati-hati ya kita mau ada acara nih misalkan penutupan bulan Rajab misalkan bulan depannya ya biasanya kayak seminggu lagi sebelum puasa lah bahkan minggu terakhir sebelum puasa kita biasa ngadain penutupan pengajian sekaligus Rajab di mana aja gitu bisa dengan jangan bukan sekadar bisa suaranya bagus ya kalau suaranya bagus doang nah orang ya bisa lah jadi modal suara bagus mah suara orang ya alhamdulillah gitu udah jore-jore amat tapi bukan cuma itu ya, harus pakai ilmu yaitu Quran di mana berhenti di mana mulai lagi kan ya ayat ilmu ya cara nanti bisa asal nggak mentang-mentang bukan suara bagus atau cuma buat viral doang oh iya lagunya bagus mirip dangdut bisa ada aturannya gitu. bulak baliknya ayat aturan seberapa kali menang nah itu harus dimuliain Quran atau Taurat Injil Zabur kitab-kitab Allah tuh ya itu juga harus dimuliakan kita nemu Injil di jalan Injil ini tetap harus dimuliain meskipun kita kurang dari dipakai kenapa nggak kita pakai ya emang nggak berlaku ngapain dipakai nggak berlaku kok cuma dimuliain tetap oh ini kan bohong, ini kan banyak dipalsukan. Ada yang dipalsuin, ada yang asli. Cuman mana yang dipalsuin, asli kita nggak tahu. Yang jelas sebuku Injil itu ya, yang ada yang beredar sekarang dipakai oleh umat Nasrani, itu semuanya nggak asli semua, nggak palsu semua. Ayah nu asli kene, ayah nu palsu. Cuman nyampur, jadi sudah dibedain. Maka jangan dipakai, nggak boleh dipakai, tapi dimulai itu harus. Nggak boleh kita abang-abang si Palu dan tadi Swedia nggak bakar Al-Quran dibalas orang menurut Injil kemana? Nggak udah. Apa karena takut menyakiti hati orang Nasrani? Bukan itu doang, karena itu pun harus dimuliakan. Karena Injil yang beredar sekarang itu tidak 100% asli, tidak 100% palsu, tercampur. Mana yang asli mereka nyampur di situ ada? Jadi nggak dipalsuin semua enggak? Kayaknya tetap masih asli di tuna ya. Kayaknya nggak pas namanya ditahrif, dirobah. Semuanya ulama tidak sepakat bahwa Injil yang beredar sekarang itu semuanya robahan enggak. Yang jelas di situ tuh ada yang dirobah, ada yang masih asli. Cuman berapa persen nggak tahu. Tetap perlu dimuliakan orang. Udah nggak balas sama. Nah dibalas gitu. Bongan Quran yang dibolong, baik-baik Injil dibolong. Hari Quran dibolong jadi hati, ayo ngapa telak maca Quran, kemana baik? Itu lah gitu-gitu marah. Jadi marahnya kadang-kadang seperti ingin cari sesuatu apa gitu. Ya tiap hari gak baca Quran, terus kemarin dia ada corona. Ulah ke masjid ngomong gak ulah ke masjid. Nah ini pemerintah. Barang orang gestilah ke masjid lagi jauh. Jangan ngaji nggak boleh, kumpul-kumpul nggak boleh. Kita kan kumpul-kumpul mau acara ini mau mudah segala macam gitu. Ulah ke taraweh, ulah. Mau ngomong nama barang guys. Lebaran guys beres mari yo geus untuk corona di Jumatan gitu. Ya berarti kan ngomong itu naon kita kemarin itu ya. Enggak bisa ini cuma ngomong doang. Artinya jangan begitu. Saya tahu lah, silahkan marah, silahkan kita nggak setuju gitu. Kita nggak setuju, ngapain Quran dibakar? Kita harus tidak setuju, harus marah. Cuman tidak perlu berlebihan. Jadi kurang dibalas, kurang diboleh Injil kurang atau dibalas dibom koin gara-gara karumpul di gereja. Nggak boleh reaksi yang berlebihan. Karena sok nggak bom-boman gereja gitu, tapi sholat itu ragu sih. Nggak ada yang ngomong Islam, macam
Jenggotnya parang tarangnya hari ini cari kerang gitu. Kalau beneran sholat nggak mungkin bunuh orang. Ayam ya jadi payah nggak tata cara. Itu tidak boleh dihinakan sesuatu yang diagungkan. Au ilmin syar'i wallahu a'lam bishawab.